pernah ada 2 kali kejadian. Satu nyaris banget crash, yang satu crash, bener-bener crash di Monas. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Anjay, balik lagi ke channel gue, Mr. November. Langsung aja kita bahas topiknya. Enak gak sih naik moge buat harian? Jadi gue akan bahas mengenai sukanya dulu baru dukanya. Jadi kalau sukanya itu pada saat kita menggunakan moge untuk harian, gue bahasnya mogenya ini moge yang gue pakai ya, bukan moge yang orang lain pakai. Jadi moge gue ini moge pemula 650 cc 2 silinder. Jadi pada saat menggunakan moge ini, walaupun dia moge pemula, tapi lu dapat privilege kayak moge-moge yang bukan buat pemula lagi, atau moge-moge yang harganya udah nggak ngotak. Kayak misalnya pada saat kalian lagi gunain motor ini buat harian, seperti gua kayak gini, rider harian buat kerja mogenya, itu enak banget bro. Karena kerjaan gue ini sering ketemu sama orang-orang, biasanya ketemu sama brand atau kerjaan lain lah di mall-mall di Jakarta Selatan biasanya. Nah, rata-rata mall di Jakarta Selatan itu udah ada parkiran khusus mogenya. Jadi gue nggak perlu capek-capek cari parkiran. Seperti yang kita tahu, biasanya kalau parkiran motor itu dianak haramkan, kalau anak mobil itu kan diagung-agungkan. Jadi ya bisa dibilang naik moge ini, yang pertama poinnya adalah punya privilege untuk parkir-parkir di tempat yang khusus moge. Nah, kita bahas poin yang kedua, keuntungan punya moge ini ER6N. Pada saat kalian menggunakannya di jalan raya, kebetulan khususnya di Jakarta dan jamnya bukan jam macet, ini enak banget motornya. Torsinya contohnya kayak gini nih. Tuh. Enak banget. Jadi kalau jalanannya kayak gini nggak terlalu macet, cuma padat biasa, ini motor nyaman banget bro. Nggak bikin capek, dan setiap lu buka gas nggak perlu effort, karena lu buka gas jalan motornya udah jauh, udah laju, kecepatannya juga enak. Jadi kalau untuk digunakan buat daily ride dan nggak jam macet sih, ini best performance banget ya ER6N ini. Karena torsinya cukup banget lah buat motor 650 digunakan buat harian kayak gue gini. Oke, poin yang ketiga adalah pada saat kalian menggunakan moge yang gue pakai ini ER6N, balik lagi gue jelasin ke kalian, ini adalah moge pemula yang bener-bener buat pemula. Dari budget sampai tenaganya sebenarnya kalau dibilang pemula kagak pemula amat ya. Menurut gue ini malah lebih galak daripada motor-motor naked 4 silinder yang cc nya nggak beda jauh sama ini ya, yang di atas ya, kayak Z9, Z8, ZZ lain lah yang 4 silinder. Menurut gua torsinya malah galakan ini awalnya 0 RPM nya 0 sampai 4000 lebih galak ini. Jadi bisa dibilang sebenarnya pemula itu sih Z8, Z9 ya kalau gua boleh beropini gitu. Jadi sekarang kita bahas kapasitas tangkinya. Tangki CR ini cukup gede, dia kalau nggak salah tuh di angka 17 atau 13 liter ya kalau gua nggak salah. Gue selalu isi Shell V-Power itu 200.000, kalau dari Kedip 200.000 lebih dikit ya, kurang lebih antara 13 sampai 17 lah. Nah, untuk konsumsi bensinnya menurut gue ini terbilang cukup irit. Biasanya gue tuh 17 sampai 19 average nya per 1 liternya, average kilometer maksud gue. Nah, tapi karena kemarin gue habis main di sirkuit Sentul, habis latihan di sirkuit Sentul kecil, jadi boros banget nih, average nya jadi 16,8 per liternya. Bisa dibilang moge ini salah satu moge yang paling irit lah. Ada sih yang lebih irit lagi dibanding ini, yaitu CB500X. Itu irit banget anjir, udah kayak naik X-Max 125 ininya bensinnya. Nah, kita bahas sekarang sisi negatifnya naik ER6N ini. Negatifnya adalah banyak banget orang yang bilang ER6N tuh enak digunakan buat harian. Nah iya, kalau dibandingkan dengan teman-temannya atau moge-moge yang 4 silinder kayak ZX6R, CBR600 atau R6, ya iya itu jauh lebih enak. Tapi kalau kalian menggunakannya buat harian juga, memang badan nggak secapek moge-moge yang tadi gue sebut ya. Tapi uap panas yang diciptakan nih si ER, walaupun ini motor naked, sebenarnya dihitungnya nih nggak panas ya, tapi tetap aja bro, uap yang kita rasakan karena mesinnya besar di bawah sini nih, itu bikin kita keringetan dan bikin kita cepat lelah.
Itu bener banget, perjalanan gue sehari menempuh itu bisa 50 sampai 100 km, tergantung gue kerjanya hari ini di mana. Kalau gue kerja di Rawamangun, pulang pergi gue 102 km bro. Nah gue pakai nih CR, waduh, biar orang bilang ini moge buat pemula ya, tapi tetap bro, asli capek banget, nggak bohong gue. Karena gue biasa pakai X-Max kali ya, motor yang emang didesain buat santuy banget, tiba-tiba naik sini jadi kayak berasa capek. Enggak, tapi emang capek banget sih. Karena gue udah nyobain juga beberapa motor 2.5 yang sport yang lebih pegel, CBR 250 RR. Capeknya tuh capek pegel. Kalau ini bukan capek pegel. Kalau pegel mah nggak pegel sama sekali. Tapi uap panasnya itu, lu kebayang gak sih naik sport, pure sport yang 600 cc gitu, dipakai buat daily anjir. Nah begitu bro jadinya. Poin yang kedua, kekurangannya pakai moge buat harian adalah biaya after salesnya mahal. Seperti yang gue bilang ya, gue bukan sultan atau bukan orang yang banyak duit. Padahal banyak banget teman-teman gue yang moge bilang perawatan IR6N tuh murah, perawatan IR6N tuh murah. Dan fun fact-nya, gue ganti ban depan belakang aja 5,5 juta. Menurut gue itu sudah sesuatu yang mahal ya. Dan kemarin abis ganti kampas kopling, ganti kabel spool segala macem, itu kalau ditotalin semua tuh udah ngeluarin uang gua 7-8 juta kayaknya, cuma buat berintilan, bukan modif ya. Jadi menurut gua ya balik lagi sih ke budget masing-masing ya. Kan pendapatan orang beda-beda. Menurut gua kalau kayak ban harga 5,5 juta depan belakang itu menurut gua udah cukup mahal bro. Nah ini balik lagi sih, gimana kalau pandangan kalian itu mahal apa enggak, balik lagi ke kalian. Tapi kalau menurut opini pribadi gue mahal banget, karena gue pakai X-Max, pakai Pirelli yang apa sih yang udah paling bagus lah pokoknya Pirelli-nya. Itu ini bro cuma habis 2 juta, 1,5 sampai 2 juta doang, tapi ini sampai 5,5 anjir. Ya mungkin itu aja sih menurut gue, balik lagi ke kalian ya, mahal apa enggaknya. Kalau kalian sultan sih bilangnya nggak mahal. Oke, untuk poin yang ketiga adalah pada saat kalian menggunakan moge, biasanya itu ada motor-motor yang penasaran dengan motor apakah yang gue pakai. Karena kan ini kan IR gue ini menurut gue bentuknya bisa dibilang sama IR lain tuh rada beda. Nggak tahu kenapa ya, mungkin gara-gara warna catnya. Jadi orang penasaran mungkin ini antara motor apaan sih, Bison kok gede, atau Fiction kok gede gitu ya kan. Nah jadi karena mereka bingung, biasanya mereka cenderung tuh ngintilin motor gue ini. Kadang juga mereka ngajakin speeding gitu. Nah sebenarnya speedingnya mereka itu, ini gue ngomong berbicara soal fakta ya, bukan gue belagu apa bagaimana ya. Speedingnya mereka itu jalan santainya gue bro. Kayak misalnya lari-lari 120, 130 ya, itu di motor ini jalan santainya gue gigi 4, gigi 3 nya motor gue ini. Nah mereka mungkin salah nangkep gue speeding gitu, ngajakin mereka balap. Apalagi motor-motor 150 kan, pada nempelin gue. Nah pada saat gue melakukan braking gue dapet, braking mereka nggak dapet bro. Jadi gue pernah ada 2 kali kejadian. Satu nyaris banget crash, yang satu crash, bener-bener crash di Monas. Jadi ngikutin jalannya motor gua ngerem udah deket baru ngerem, dia udah deket ngeremnya kagak bisa. Yang nggak bisa disamain juga, rem gua depan 2 cakram, belakang 1 cakram. Jadi yang nggak bisa disamain gitu. Makanya kadang-kadang gue suka takut kalau motor-motor, apalagi yang matic ya khususnya, atau motor 150 cc yang kopling, itu suka ngikutin, suka ngintilin. Padahal gue jalan santai. Tapi pada saat gue melakukan braking, mungkin bagi motor mereka itu udah hard braking yang harus bener-bener pencet dalam gitu kan. Mana rata-rata matic belakangnya belum cakram lagi kan. Nah itu yang bikin crash, yang bikin gue takut itu. Kadang-kadang gue pernah disundul juga dari belakang. Gue buka gas, mereka panas atau mereka kepo, motor apa ini ngikutin. Kalau gue ditubruk, stop lamp pecah kan lumayan bro harganya, anjir. Jadi begitulah teman-teman semua, suka dukanya naik moge. Jadi kalau ditanyain banyakan suka atau banyakan dukanya, menurut gue ya 11-11 lah ya.
Tapi kalau kita berbicara soal premium di jalan segala macam, ya motor ini bisa dibilang cukup premium lah ya, walaupun ini moge murah. Tapi kalau kita compare dengan mayoritas atau rata-rata motor yang ada di jalanan, ya bisa dibilang motor ini premium gitu loh. Lain kalau gua ke Senayan City, ya motor ini udah nggak premium lagi jatuhnya. Ya oke teman-teman, mungkin segitu aja video Mr. November kali ini. Suka dan duka gue naik moge ER6N ini udah kurang lebih selama 3-4 bulan lah, dan gue pakai terus nih motor, nggak pernah ganti-ganti, ya kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya kalian ada pertanyaan atau mau ada komen, langsung aja tulis di kolom komentar. Seperti biasa sebelum gue pamit, gue cuma mau bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Gue undur diri, dadah.